Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Sabda Tuhan hari ini memberikan jawaban atas misteri kejahatan yang selama ini tersembunyi dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita mencoba memahaminya dalam 3 hal berikut ini. Yang pertama tentang misteri penderitaan. Kita seringkali sulit memahami mengapa ada derita. Bukankah Allah itu maha kuasa, tapi mengapa membiarkan yang jahat masih tetap ada? Bahkan kita bisa protes, mengapa Allah itu tidak adil? Kita yang berusaha hidup baik dan benar justru seringkali menerima fakta hidup kita justru menderita. Untuk menjawab ini Yesus berkata, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Yesus menyebut dirinya anak manusia, bukan anak Allah. Artinya penderitaan dan mati itu melekat pada manusia. Tetapi justru karena itu penderitaan yang akan bisa mengalahkan kejahatan. Hal itu kemudian ditegaskan lagi sesudah hari ketiga akan bangkit. Artinya lewat cara derita dan mati, hasil akhirnya pasti sudah diperoleh, yakni kebangkitan. Inilah yang disebut dengan iman yang benar. Kita tahu tentang derita dan mati yang akan kita hadapi. Tetapi di situ pula kita yakin bahwa kita akan mencapai kehidupan lagi. Yang kedua, penderitaan karena dosa. Yesus tahu penderitaan itu selalu tidak mudah. Hampir tidak ada orang yang bisa bertahan ketika harus menderita. Oleh karena itu Yesus melanjutkan pengajarannya dengan mengatakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Apa kaitan menjadi pelayan atau hamba atau kecil ini dengan misteri kejahatan? Kita tidak boleh lupa kekuatan dosa bertumpu pada yang besar, pada yang hebat, dan pada yang masyhur. Adam dan Hawa berdosa karena ingin menjadi sama besar dan hebat seperti Allah. Boleh dikatakan kebesaran, kehebatan, dan kemasyhuran adalah pintu masuk kejahatan. Maka untuk mengatasi hal itu, cara berpikir kita harus dibalik. Hal ini dibuktikan oleh Allah sendiri dengan menjadi manusia, bahkan manusia yang lemah, lantas sengsara, menderita dan mati. Namun justru karena itu dosa dan maut tidak menguasai lagi sehingga Yesus bangkit dari mati. Oleh karena itu dengan menjadi lemah dan kecil, manusia akan menang dan kemudian hidup. Oleh karena itu ketika kita membaca dari kitab kebijaksanaan tadi, di situ ada kebenaran yang hakiki. Orang benar akan diuji dengan pelbagai macam derita. Ia akan difitnah, dipersalahkan, dianiaya dan disiksa. Tetapi dengan cara itu, kelembutan dan kesabaran hati orang yang dianggap benar akan semakin disempurnakan. Sama persis seperti emas yang harus dibakar dengan api supaya menjadi murni.
Yang ketiga, dari derita menuju mulia. Pengajaran hari ini sedemikian berat. Siapa sanggup untuk menanggungnya? Oleh karena itu, akhirnya Yesus bersabda, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Sabda Yesus ini mengandung makna ganda. Di satu sisi, ajakan untuk menjadi seperti anak kecil yang polos, apa adanya dan jujur, dan tulus, tidak berpikir untung dan rugi, serta bergantung seluruhnya pada orang tua. Itulah sifat-sifat anak kecil yang bisa kita contoh. Di sisi lain sebenarnya kata-kata ini mengandung janji bahwa Allah akan hadir dalam hal-hal yang kecil, lemah, dan tidak berdaya. Allah tidak ditemukan dalam angin badai dan dalam api besar sebagai tanda kehebatan dan kemasyuran, tetapi justru melalui angin sepoi-sepoi basah. Dalam kelemahan manusiawi, Allah justru tampak nyata untuk ikut ambil bagian dalam seluruh penderitaan kita. Dengan demikian, Tuhan tidak sekadar bersabda, tidak hanya pula menderita, tetapi Tuhan hadir untuk menguatkan siapa saja yang berani memasuki kelemahan dan kekecilan ini. Bersama Dia kita akan memenangkan pertandingan untuk mencapai kemuliaan. Seperti dikatakannya, marilah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata yang mengejutkan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita telusuri arti penderitaan ini di dalam hati kita masing-masing. Semoga Anda semua yang mendengarkannya akhirnya dapat mengalami kemenangan. Tuhan memberkati.